Ya, kartunis si Malik Sajad ini ingin semua orang tahu bahwa fakta sejarah Kashmir yang selama ini tuh dikaburkan oleh PPB tuh ya ini gitu loh. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Ini udah berapa ya? Udah 60 hari, 2 bulan lebih lah aku nggak bikin video. Jadi hari ini aku mau kembali bikin video dengan rangkaian buku-buku, bukan buku sih, tapi dengan rangkaian komik-komik yang udah pernah aku baca. Nah, kali ini aku akan nge-review bukunya Munu karya Malik Sajad. Ini dia. Pasti teman-teman agak asing nih dengan jenis buku novel grafis. Jadi ini bukan komik ya guys, tapi novel grafis. Cuman nih pada dasarnya novel grafis merupakan sebuah komik tapi non-fiksi. Kalau komik dia udah jelas fiksi, tapi kalau novel grafis dia itu non-fiksi. Dimana nih kamu akan menemukan cerita sejarah, memoir, atau bahkan biografi. Nah, kali ini aku akan mereview sekaligus merekomendasikan novel grafis yang satu ini. Judulnya Munu karya Malik Sajad. Novel grafis dari komikus berkebangsaan Kashmir. Masih asing gak sih sama Kashmir? Ini aku jelasin sedikit soal Kashmir. Jadi si Kashmir ini adalah bagian dari India, di mana si Kashmir ini merupakan negara jajahannya India. Jadi memang Kashmir itu negara konflik, di mana itu diperebutkan oleh India dan Pakistan. Dan Kashmir ini yang diceritakan di novel grafis Munu ini adalah Kashmir yang bagiannya India gitu. Oke, nah kita langsung aja ke sinopsis Munu karya Malik Sajad. Munu merupakan nama kecil dari Malik Sajad. Ia tumbuh di daerah konflik bernama Kashmir, di mana di setiap harinya itu peperangan tuh terjadi. Laki-laki pada didor gitu ya, terus bocah juga jadi korban peluru nyasar, sekolah-sekolah ditutup, dan orang-orang tuh nggak bebas berkeliaran gitu tiap harinya. Nah, Munu ini ingin membuka mata dunia bahwa Kashmir masih menderita sampai saat ini akibat konflik perebutan daerah kekuasaan antara Pakistan dan India dan akibat penjajahan India di tanah Kashmir. Baru ngeh kan kalian kalau India tuh punya negara jajahan, ya ini dia, Kashmir. Nah, kita langsung ke review Munu karya Malik Sajad. Cerita di Munu ini dimulai di tahun 90-an sampai abad ke-21. 90-an ini merupakan lahirnya Munu atau si komikus itu sendiri. Jadi memang Munu ini adalah kisah dari si komikusnya sendiri atau Malik Sajad. Jadi memang Malik Sajad ini punya nama kecil yaitu Munu. Ya kita kan emang kadang-kadang punya nama kecil gitu ya. Kadang aku bukan kadang lagi sih, maksudnya aku juga waktu masih kecil itu dipanggilnya Neng gitu. Nah, kalau Malik Sajad dipanggilnya Munu. Nah, Munu kecil ini memiliki kisah yang lucu, sebenarnya layaknya anak kecil biasa. Namun yang tidak biasa adalah Munu kecil ini tumbuh di daerah konflik. Jadi kisahnya memiliki kesan yang dark gitu. Nah, masuk kita ke beberapa bab akhir, ceritanya itu berganti menjadi Munu yang dewasa dan berprofesi sebagai seorang kartunis atau komikus. Nah, ceritanya berubah nih jadi lebih serius. Terus Munu juga cerita tentang sejarahnya Kashmir, situasi politik Kashmir, dan bagaimana sebenarnya kekejaman para penjajah India di Kashmir. Jadi itu ya secara gambaran umum soal buku ini, si Munu ini. Nah, selanjutnya aku ada scene lucu dan mengharukan di novel grafis yang ini. Ini scene lucunya dulu, ada di halaman 56. Di halaman 56 ini ada adegan di mana ketika ayahnya Munu tuh bercerita tentang anak yang kena dor dari peluru nyasar. Nah, anak itu sebenarnya punya keinginan hidup yang tinggi
Meski udah di door pun dia juga masih bertahan hidup gitu. Pokoknya mah sebenarnya letak si pelurunya itu udah fatal sih. Cuman keinginan untuk hidupnya tuh tinggi, jadinya si anak ini tuh berusaha untuk tetap hidup gitu. Nah, orang-orang di sekitarnya tuh mencoba menenangkan dia dengan mengatakan bahwa dia ini hanya tergores. Tenang kok, tenang. Nah, itu kamu cuma kegores doang kok, tenang aja. Para orang-orang yang ada di situ yang melihat si anak itu tuh mencoba untuk mempertahankan harapan hidupnya biar tetap tinggi gitu. Tapi pada akhirnya nih, ini lucu tapi sebenarnya lucunya lebih ke dark nih. Pada akhirnya dia meninggoy karena kaget saat ibunya tiba-tiba datang terus bilang bahwa luka di tubuhnya sangat besar. Jadi kebayangkan ya, si anaknya tuh udah si tetangga-tetangga itu udah bilang, enggak kok cuma kegores ya udah ayo ke rumah sakit kayak gitulah ya. Terus tiba-tiba ibunya datang yang bilang, ya Allah, lukanya kamu kok gede banget kayak gitu. Langsung shock, udah ninggoy udah lewat. Sebenarnya agak ngerasa dosa sih pasien ini untuk ketawa, cuman ya itulah gitu, gimana Munu menceritakan hal itu tuh lebih ke seperti hal yang memang sudah biasa terjadi di sana dan mencoba untuk lebih positif bahwa hal tersebut tuh nggak perlu lagi untuk dijadikan sumber dendam, sumber amarah, tapi jadi sumber yang bisa bikin lucu gitu, bisa bikin ketawa kayak gitu. Walaupun sebenarnya dark juga ya ini. Nah scene yang kedua ini scene yang mengharukan. Salah satunya lah ya. Di halaman 101, Munu tuh bermimpi kakaknya Ahtar menerbangkan sebuah helikopter yang terbuat dari kardus. Jadi kebayangkannya kardus terus dibikin kayak helikopter terus diterbangin gitu. Nah Ahtar itu ingin mengantarkan Mama pergi ke Mekah. Mama tuh ibunya Munu untuk naik haji. Nah bersama Mama dan Munu, Ahtar menerbangkan helikopter kardus itu menjauhi Kashmir. Kebayangkan ya ininya, scene ini kenapa menurut aku bisa mengharukan gitu, karena saat membaca ini dan melihat bagaimana gambaran si mimpinya Munu, aku tuh ngebayanginnya kayak gini. Munu itu kepengen keluarganya aman, keluar dari daerah jajahan itu, dan lebih bisa beribadah lagi dengan fokus, damai, tentram, dan satu-satunya cara ya keluar gitu dari situ, pergi ke Mekah gitu, sekalian naik haji, sekalian mendamaikan diri gitu loh. Itu ya yang aku bayangin dari scene mengharukan ini. Nah, terakhir nih, pesan tersirat dan pelajaran hidup yang bisa diambil dari novel Munu. Hidup di daerah konflik itu tidak menghentikan cita-cita Munu untuk menjadi seorang kartunis. Ya, kartunis si Malik Sajad ini ingin semua orang tahu bahwa fakta sejarah Kashmir yang selama ini tuh dikaburkan oleh PBB tuh ya ini gitu loh. Ini gitu loh. Kan kalau PBB bilangnya daerah konflik aja gitu. Enggak, ini sebenarnya ini gitu, fakta sejarahnya tuh ada di buku ini. Kashmir tuh sebenarnya bukan daerah konflik kok, sebenarnya bisa kok jadi negara sendiri. Cuman ya karena sebelah-sebelahnya ini loh yang tiba-tiba memperebutkan, jadinya begini. Terakhir nih, paling terakhir, poin kesimpulan dari si review novel grafis Munu. Yang pertama, buku ini merupakan novel grafis atau komik non-fiksi. Yang kedua, Munu merupakan si Malik Sajad sendiri atau si kartunis. Yang ketiga, Rusa Merah Jantan memiliki filosofi sendiri untuk dijadikan karakter dalam novel grafis ini. Di mana Rusa Merah Jantan adalah hewan khas Kashmir yang hampir punah, begitupun dari orang-orang si Kashmirnya sendiri. Karena penjajahan itu sendiri, jadi orang-orang Kashmir ini bisa dibilang hampir punah gitu.
Nah, yang keempat, Kashmir merupakan tanah konflik perebutan area jajahan antara India dan Pakistan. Itu faktanya ya. Yang kelima, cerita mulai dari Munu kecil hingga Munu dewasa. Jadi dalam satu buku ini tuh kita disajikan dari cerita si Munu yang waktu masih kecil sampai ke Munu dewasa yang sampai sekarang udah bisa bikin novel grafis seperti ini. Ini aku bacain biografi dari si Malik Sajad, biografi singkatnya. Malik Sajad tinggal di Srinagar, Kashmir. Ia belajar seni visual di Goldsmiths, University of London. Ilustrasi dan ceritanya telah dimuat di berbagai media publikasi lokal dan internasional. Munu, bocah dari Kashmir, adalah komik pertamanya dan telah memenangkan penghargaan Fairfax Storyteller of the Year. Kayak gitu ya. Bacanya kayak gitu nggak? Fairfax. Kayak gitulah ya. Jadi inilah yang mendunia, komik pertamanya yang menghasilkan penghargaan, terus juga mendunia sampai diterjemahkan di Indonesia oleh Rotasi Books. Nah, jadi gitu aja review kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Dan jangan lupa like-nya, subscribe-nya juga, komennya juga. Oke, thank you.